Kembali bersama dengan kami dalam Coffee Talk, masih bersama dengan Bapak Danan Purnomo, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Lampung. Kita lanjutkan ya Pak ya perbincangan kita mengenai upaya menekan klaster lapas. Pak, ada berapa saat ini jumlah napi yang tergolong sebagai manula? Kita ketahui bahwa manula ada kelompok yang cukup rentan untuk terpapar virus COVID-19. Bagaimana Kemenkumham Provinsi Lampung memperlakukan para napi manula ini? Secara umum sebetulnya Mbak, jumlah yang manula itu yang tentunya kalau dari sisi kami yang kita anggap manula itu adalah 60 tahun ke atas. Iya. Itu sangat kecil jumlahnya karena total keseluruhan napi yang ada di Lampung ini hanya sekitar 28, sementara jumlah napi dan tahanan itu lebih dari 8.000 gitu. Raja Basa sendiri dari 1.000 lebih, jumlah napinya manula hanya ada 7 orang Mbak. Gitu. Nah, tentunya kalau jumlah yang kecil tersebut, ini saya kira Kalapas sudah sangat mengantisipasi dengan pengecekan dan sebagainya. Apakah seminggu sekali dokter kita selalu siapkan untuk menyambangi mereka. Gitu. Jadi ada perlakuan-perlakuan khusus memang Pak ya untuk menangani para napi manula ini? Ya. Perlakuan khusus dalam arti untuk terkait dengan pencegahan COVID. Ya, gitu. Kalau perlakuan khusus warga binaan saya kira sama. Ya, gitu. Untuk mengantisipasi penularan COVID kepada kelompok rentan ini ya Pak ya. Gitu. Itu yang menjadi perhatian daripada Kalapas. Gitu. Jadi yang sangat rentan itu tentunya dilakukan pengamatan secara khusus melalui dokter. Yang kedua adalah mereka kalau begitu ada keluhan sekecil apapun itu langsung kemudian dokter kami sudah siap karena memang kami ada dokter. Gerak cepat ya Pak ya, tenaga kesehatan di sana. Sejauh ini napi yang manula itu ada keluhan Pak? Sampai saat pandemi ini? Iya, sampai saat ini alhamdulillah enggak ada. Oh iya, apakah yang terpapar itu adalah juga napi manula Pak? Adakah dari antara mereka yang terpapar itu napi manula? Yang terpapar untuk napi manula laporan belum kami terima, tapi sepertinya nggak ada. Nggak ada. Usia-usia produktif justru ya Pak? Ya, karena kan ini kan terpaparnya ini kan karena OTG Mbak sebetulnya gitu. Jadi tidak komorbid terus kemudian perlu dirawat di rumah sakit tidak Mbak. Ya, Pak, gitu. Dan ini kan dari antigen, dari antigen semuanya. Gitu. Pak, selain protokol kesehatan, vaksinasi kita ketahui bahwa adalah kunci untuk mengantisipasi diri dari penularan COVID-19. Bagaimana vaksinasi untuk kalangan para napi dan sipir Pak di Lapas Bandar Lampung? Ya, jadi berkat kerjasama yang baik dan bantuan dari Dinkes baik provinsi maupun Dinkes di kabupaten kota, seluruh petugas yang ada telah dilakukan vaksinasi. Seluruh petugas yang ada, lapas, rutan termasuk kanwil sudah dilakukan vaksinasi. Hanya kalau yang untuk napi kan itu tidak termasuk prioritas. Iya, belum. Gitu. Jadi belum ya Pak ya? Belum, karena memang tidak termasuk prioritas untuk napi. Karena kan hanya pelayanan publik, kemudian petugas aparat penegak hukum dan sebagainya itu. Dengan adanya kondisi ini, kira-kira akankah ada rencana Kemenkumham misalnya mengajukan prioritas warga lapas untuk mendapatkan vaksinasi, Pak? Bisa saja kami mengajukan, tetapi kan semuanya kan nanti adalah terakhir adalah di Dinas Kesehatan, apakah sudah tersedia cadangan karena jumlahnya banyak. Kalau napi dan lapas lapas rutan itu harus semuanya divaksinkan dulu. Saya kira juga ini persoalannya karena 8.000 lebih, sementara mungkin cadangan untuk vaksinnya yang lebih penting kan mungkin ini. Sementara sebetulnya 8.000 lebih itu untuk di Lampung saja atau secara umum? Provinsi Lampung. Provinsi Lampung saja ada 8.000 ya Pak ya? Sementara sebetulnya yang di dalam itu aman. Okay. Di dalam itu aman kalau tidak ada tadi. Ada kemungkinan petugas yang terpapar masuk. Yang kedua adalah kiriman. Gitu. Makanan kiriman? Makanan kiriman yang dari rumah itu yang kita tidak bisa kontrol higienisnya itu. Ya. Gitu. Baik Pak. Setelah dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira langkah strategis apa yang akan Bapak lakukan untuk semakin memperketat protokol kesehatan yang ada di lapas supaya tidak ada lagi klaster-klaster yang baru, Pak? Yang kami lakukan menjadi prioritas tentunya adalah semua kalapas, karutan, termasuk kanwil, tentunya berkoordinasi dengan Satgas Covid maupun Dinas Kesehatan gitu. Jadi
langkah nanti apa sih antisipasinya kalau kemudian ini terjadi lonjakan dan sebagainya kan gitu. Tapi langkah strategis kalau terjadi tadi kami sudah menyiapkan juga kan gitu. Kita harapannya tidak. Kemudian yang kedua adalah perketatan tadi gitu. Dengan ini adalah pengalaman bahwa tentunya secara berkala pegawai yang akan masuk ke dalam tentunya yang sudah lolos antigen. Gitu. Dan memang pengecekan oleh Karutan Kalapas itu menjadi keutamaan ya Pak ya? Kita Iya. harus tahu persis bagaimana kondisi dan protokol kesehatan yang mengikat seluruh warga di dalamnya ya Pak ya? Iya. Kalapas dan Karutan itu secara berkala mungkin seminggu sekali dia pasti menyambangi napinya menanyakan Karena kesehatannya. memang mereka ada ujung tombaknya ya Pak ya? Iya, itu ada yang namanya istilahnya itu semacam salam kesehatan, menanyakan bagaimana sih kesehatan Oh, ada Anda. salam Ya, kesehatan. yang seperti itulah. Ya. Adakah keluhan, apa sih keluhannya, ya, itulah kemudian yang dijadikan Salam kesehatan itu dilaksanakan secara rutin setiap hari atau setiap enggak, minggu saja Pak? seminggu sekali kan. Seminggu sekali, Karena tapi- kalau kita hitung-hitungan terkait dengan COVID itu kan 14 hari kan. Ya, betul. Jadi kemudian ada yang memang ada keluhan dan sebagainya segera bisa kita tangani. Tapi yang paling utama adalah tentunya kami kerjasama dengan dinas kesehatan setempat itu yang paling utama gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini sangat baik gitu. Jadi keluhan apapun kami langsung dinas kesehatan setempat kabupaten kota biasanya langsung sudahan. Baik, Pak, sebagai pertanyaan pamungkas Pak, bagaimana imbauan Bapak kepada seluruh jajaran yang ada di bawah Kemenkumham Provinsi Lampung untuk menjaga seluruh warga binaan supaya aman dari COVID-19? Silakan Pak. Ya, tentunya kami menghimbau Kepala Lapas dan Karutan sebagai ujung tombak yang bertanggung jawab terhadap warga binaan itu terus-menerus melakukan pengawasan. Pengawasan pertama, pengawasan kepada pegawai, yang kedua juga terkait dengan bahan makanan, terus yang ketiganya juga selalu kontrol di blok hunian itu. Ya. Itu mengecek mengenai kesehatan daripada para warga binaannya. Baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jawaban tadi sekaligus menutup COVID Talk kita edisi kali ini. Terima kasih Mbak Delima, para pemirsa sekalian. Salam sehat selalu, mudah-mudahan kita semua terbebaskan dari pandemi COVID ini dan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Amin, terima kasih Pak. Upaya penyelamatan warga binaan dari COVID-19 haruslah dioptimalkan mulai dari langkah pencegahan. Proses hukum harus tetap berjalan selama masa pandemi, namun perlu diingat, keselamatan nyawa warga binaan harus tetap menjadi prioritas. Sampai jumpa dalam COVID Talk pekan depan. Tetap sehat, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan 5M, dan sampai jumpa.